Yo, halo! Kali ini ada handheld gaming PC lagi, tapi yang ini beda dari sebelum-sebelumnya karena pakai prosesor dari Intel. Ya, ini dia MSI Claw A1M, handheld gaming PC pertama dari MSI, dan langsung pakai prosesor yang masih jarang ada di perangkat sejenis ini. Nah, dari boxnya ini udah kelihatan gimana tampang dari perangkatnya, yang kayaknya cakep sih dan bikin penasaran juga. Jadi nggak usah pakai lama, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama dapat semacam kertas petunjuk buat nyalain pertama kali dan update softwarenya. Terus ada perangkatnya, ntar ya, ditaruh dulu. Lanjut dapat buku-buku, yaitu kartu garansinya. By the way, ini yang garansi resmi Indonesia selama 2 tahun ya, mantap! Terus ada quick guide yang berbahasa Cina dan Inggris. Nah, kalau yang ini user guide atau panduan yang lebih lengkapnya, ada bahasa Indonesianya nih. Terus dapat adapter yang modelnya kayak gini. Udah yang Type-C, tapi masih pisah ya sama kabel colokan ke listriknya. Dan untuk outputnya ini maksimal di 65 watt. Nah, ini nih untuk kabel colokannya ya, lumayan tebel sih. Udah, nggak ada apa-apa lagi, jadi itu aja yang ada di dalam box dari MSI Claw A1M. Lanjut, cek unitnya. Bentar, mumpung ada plastiknya, jadi dikletek aja. Nah, jadi untuk tampang aslinya itu kayak gini. Dia warnanya cuma ada hitam dengan bodi plastik yang finishingnya doff tapi nggak begitu licin. Dan harusnya sih nggak gampang dekil ya, setidaknya nggak kelihatan lah. Terus sekilas modelnya memang kelihatan familiar sama yang udah ada di pasaran. Tapi pas pegang langsung ternyata ada sih perbedaannya. Kayak lebih banyak sudut lancipnya gitu ya. Untuk di bagian depannya ini ada layar IPS touchscreen 7 inch, terus bawahnya ada tulisan MSI, di sebelah kirinya ada joystick kanan yang dilingkarin lampu RGB, terus ada di pad yang modelnya dibuletin gitu, ada tombol view atau select, tombol MSI, dan mikrofon. Terus di sini ada 2 speaker, sebelah kiri dan kanan. Ada keterangan Intel Core Ultra 7 sesuai varian yang saya dapat, terus ada joystick kanan yang dilingkarin lampu RGB juga, tombol action XYAB, tombol menu atau start, dan tombol quick settings. Kalau untuk bagian sisinya, yang kanan, bawah, dan kiri itu kosong ya. Tapi sisi atasnya ini baru deh rame. Ada tombol trigger, RBRT, LBLT, ada tombol pengatur volume, lubang jack audio, tulisan True Gaming, lubang Type-C, slot micro SD yang di atas juga nih deket ventilasi. Terus ada lampu indikator dan tombol power yang sekaligus ada fingerprint scannernya. Untuk bagian belakangnya kayak gini, ada tombol tambahan M1, M2, ada logo MSI, tulisan keterangannya gitu, dan ada lubang udaranya yang dibikin ada jaring-jaring gitu ya. Terus ada sedikit kesan warna merahnya juga nih. Keren sih, cuma kelihatan lumayan rame gitu jadinya. Oh iya, unit yang dibahas ini varian prosesornya Intel Core Ultra 7 dengan storage 512GB. Dan untuk harganya udah lumayan turun, jadi 10 jutaan. Buat yang minat bisa langsung cek linknya di deskripsi ya. Lanjut, coba colok-colok dan coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Ini biasa ya, ada setupnya gitu, lumayan banyak dan kayaknya lama nih. 6.5 hours later. Nah, udah selesai nih, bisa dicabut. Dan inilah tampilan awal dari MSI Claw A1M yang pakai OS Windows 11 Home Single Language. Kalau cek di settingnya, posisi belum di-update-update, versi Windows-nya ini 23H2. Terus storage-nya itu yang kebaca 458GB, udah kepake 52,6GB, dan sisanya sekitar 406GB. Sedangkan RAM-nya kebaca 15,7GB, udah kepake 6,6GB, dan bebasnya 9,1GB. Memang aplikasi atau servis bawaannya nggak begitu banyak tambahan dari MSI-nya. Paling bawaan Windows nih yang banyak. Untungnya beberapa bisa di-uninstall atau di-setting lagi, biar disable atau nggak jalan di latar belakang. Nah, untuk tombol quick setting ini ada semacam shortcut gitu, yang bisa diakses dimanapun, bahkan di dalam game. Bisa atur brightness, volume, koneksi, control mode, user skenario, munculin virtual keyboard, status monitor, dan lain-lain.
Terus untuk aplikasi bawaan manajemen gamenya itu ada yang namanya MSI Center M. Tampilan daftarnya tuh ke samping ya, mirip-mirip kayak UI konsol game. Di sini bakalan keisi daftar semua game yang terinstall, mau dari Steam, Epic, EA, pokoknya bakal muncul di sini semua. Tapi secara bawaannya ini belum ada gamenya sama sekali. Bahkan launcher platform gamenya juga belum ada, jadi harus install sendiri. Selain game, di sini ada beberapa menu, kayak buat atur user skenario, mau yang extreme performance, balance, super baterai, manual, sampai disesuaikan AI juga ada. Terus bisa atur kontrol atau gamepad-nya, atur quick setting, koneksi, dan pengaturan lainnya. Di sini tuh ada banyak pengaturannya, mulai dari AI Engine yang bakalan otomatis menyesuaikan pengaturan sesuai kebiasaan penggunanya, ada Mystic Light buat atur warna dan mode lampu-lampuannya ini ya, terus ada fitur buat optimalisasi keluaran suara speakernya, sama noise cancellation mikrofonnya. Dan ada buat update sistemnya juga nih. Nah, sebelum cobain lebih jauh, dari beberapa info, MSI Claw ini performanya bakalan lebih optimal setelah diupdate. Makanya wajib banget buat update dari settingan Windows-nya maupun dari software bawaannya. A few moments later. Oke, ini udah saya updatein dari mulai Windows-nya, driver, ataupun aplikasi pendukungnya, dan BIOS-nya juga. Gampang kok, tinggal ikutin aja perintahnya. Terus jangan lupa dicolok charger ya pas proses update-nya. MSI Claw ini, untuk spesifikasinya, dia menggunakan prosesor Intel Core Ultra 7, GPU-nya pakai Intel Arch, RAM-nya 16GB, storage-nya NVMe 512GB, layarnya 7 inch IPS, baterainya 53 Wh, dan menggunakan OS Windows 11 Home. Nah, setelah diupdate kayak gini, saya baru coba untuk benchmark, pakai Cinebench R23. Itu multicore-nya bisa dapat skor sampai 12.229, sedangkan single core-nya 1.726. Pakai Geekbench 6 dapat single core 2.336 dan 10.179 untuk multicore-nya. Sedangkan kalau untuk GPU-nya OpenCL dapat skor 26.827. Terus untuk SSD-nya juga saya coba benchmark, hasilnya bukan yang kenceng banget, tapi kelihatannya masih cukup oke dan cukup stabil lah kecepatannya. By the way, untuk benchmarknya ini saya pakai settingan user skenario extreme performance dan aktifin overboost-nya. Oke, setelah diupdate dan cek-cek benchmarknya, sekarang coba gas main game. Ini saya coba main gamenya pakai settingan user skenario balance, sama settingan gamenya nggak rata kanan banget ya. Misalnya kayak Resident Evil 6 pakai grafik high resolusi HD, itu bisa sampai ke 120 fps. Udah cukup lancar, paling ada frame drop pas lagi heboh-hebohnya. Terus main The Witcher 3 itu saya pakai settingan preset konsolnya Steam. FPS-nya itu bisa cukup stabil di 60, cuma kadang ketika lagi banyak orang gitu ada sedikit stuttering, tapi nggak kerasa banget sih. Nah, buat GTA 5, saya coba resolusinya di Full HD. VSync-nya saya matiin. Pas main sebenarnya cukup oke, masih bisa dapet FPS sampai ratusan, dengan minimum di 58. Tapi tetap masih ada stutteringnya. Ya, sebenarnya masih bisa diutak-atik lagi settingan di dalam gamenya. Misalnya jadi lebih rendah. Itu harusnya sih bisa nambah lancar. Terus adanya dukungan fitur Intel XeSS juga bisa nambahin FPS dalam game. Jadi bisa makin lancar ya. Tapi memang belum semua game mendukung fitur ini.
Nah, ternyata di MSI Claw ini juga udah terinstall emulator Android secara bawaannya loh. Jadi udah bisa install dan jalanin game-game Android dari menu MSI Player yang ada di MSI Center M ini. Lumayan lah ya. Untuk suara speakernya ini udah oke, ada 2 di depan ini, dan masing-masing udah 2 watt. Jadi lumayan kerasa nih buat main game yang heboh-heboh gitu ya. Buat layarnya ini kualitasnya udah oke, standar handheld PC gaming di pasaran saat inilah. Nggak terlalu yang spesial, tapi nggak buruk juga. Untuk tombolnya yang actionnya ini lebih ke membran dan agak tinggi, begitu juga di padnya. Masih kerasa solid, tapi emang lumayan berisik pas diteken. By the way, tombol actionnya ini transparan karena ada lampu yang bakalan nyala dan sinkron sama lampu yang ada di sekitar joysticknya. Jadi kerasa lebih keren ya. Ini disebutnya Mystic Light. Cuma sayangnya, ini saya utak-atik kayaknya nggak bisa atur brightness lampunya gitu ya. Nah, untuk tombol trigger dan joysticknya ini udah half effect, jadi lebih tahan dan minim drift. Yang menurut saya agak kurang itu ada di tombol RB/LB, yang ternyata modelnya bukan kliki, dan mencetnya itu posisinya harus lebih agak ke samping. Jadi awal-awal agak kagok gitu sih. Tapi secara gripnya ini udah enak. Walaupun ukurannya nggak kecil-kecil banget dan bobotnya lumayan, masih kerasa nyaman nih gripnya. Antara bobot dan ukurannya itu masih kerasa seimbang. Karena katanya bentuknya ini hasil dari beberapa sampel data yang dikumpulkan biar lebih natural dengan genggaman tangan. Lebih nyaman dan nggak kerasa panas juga loh di bagian gripnya ini. Untuk pendinginnya yaitu Cooler Boost Hyperflow, saya rasa bekerja cukup baik buat ngejaga suhu komponennya dan buat main lama-lama. By the way, walaupun slot microSD ada di dekat ventilasi, tapi kayaknya saya belum nemu masalah kalau dari panasnya. Dan selama saya pakai pun masih aman-aman aja microSD-nya. Cuma posisi yang deket tombol power sama lubang Type-C ini, gak tahu kenapa malah suka kepencet microSD-nya, jadi keluar. Soalnya kalau dilihat-lihat juga masih agak menonjol nih posisi microSD-nya pas kepasang. Jadi kayak kurang masuk ke dalam dan gampang buat keluar microSD-nya. Untuk baterainya yang 53 Wh memang angka yang besar dibanding kompetitornya. Selama saya coba main pakai user skenario super baterai, itu memang bisa dapat 2,5 jam buat main game-game menengah macam Resident Evil 6 dengan settingan bawaannya. Sedangkan kalau dicoba pakai user skenario balance, itu paling dapat sekitar 1,5 jam. Tapi kalau dicoba main game yang lebih ringan lagi dan settingan gamenya lebih rendah lagi, itu bakalan bisa 3 jam atau lebih. Jadi memang balik lagi ke settingannya. Tapi kalau pengen lebih puas, ya pakai settingan terbaiknya, yang tentunya bakalan lebih menguras daya lagi. Pokoknya sesuaikan kebutuhan aja deh, karena ini Windows banyak yang bisa dicoba dan diutak-atik lagi. Terus seperti biasa, karena ini Windows, jadi bisa dipakai juga buat ngetik, kerjain tugas, jalanin aplikasi-aplikasi berat, editing, pokoknya kayak PC desktop gitulah kalau udah disambungin ke monitor, keyboard, dan mouse pakai USB dongle. By the way, ini port USB-nya udah Thunderbolt 4 ya, buat transfer datanya bisa ngebut banget, bahkan bisa dipasangin semacam eksternal GPU. Menurut saya, MSI Claw ini lumayan menarik dari segi hal yang ditawarkannya dan berani juga untuk tampil beda sama yang udah ada di pasaran dengan menggunakan prosesor dari Intel yang tergolong kenceng juga loh buat perangkat handheld PC gaming. Tapi karena masih awal-awal untuk perangkat sejenis ini, pasti ada beberapa hal yang perlu dibenahi, khususnya masalah optimalisasi sistem ataupun dengan aplikasi gamenya. Dan untungnya ada update-update penting yang bakalan memperbaiki dan mengoptimalkan lagi sistemnya. Ya, semoga aja bisa terus dioptimalkan lagi nih dari update-update-nya, biar makin mantep lagi ya performanya. Oke, jadi itulah handheld gaming PC dengan prosesor Intel, yaitu MSI Claw A1M. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.